Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kalian harus tetap semangat ya di dalam mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Dan semoga kalian tetap semangat dan bertambah disiplin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga di dalam pembelajaran nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang cerita fantasi. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang kita bahas adalah pertama, kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi dalam kurung cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: 1. Merinci struktur cerita fantasi. 2. Memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi dan kalimat, dialog dan kesalahan tanda baca. 3. Mengomentari cerita fantasi dari segi struktur dan bahasanya. Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi merupakan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 MTSN 2 Sidoarjo yang disusun oleh Samsul Hidayah MDD. Struktur cerita fantasi yaitu 1. Orientasi. Maksudnya sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Di dalam struktur teks cerita fantasi, yang pertama orientasi, yang termasuk di dalam orientasi adalah pertama, pengarang memberikan pengenalan tentang tokohnya, tema, dan sedikit cerita kepada pembacanya. Itu yang terdapat dalam orientasi. Yang kedua, konflik atau komplikasi. Apa itu? Suatu bagian yang terdapat permasalahan dinilai dari awal permasalahan menuju ke puncak permasalahan. Jadi konflik atau masalah itu timbul ya. Permasalahan itu dimulai dari awal permasalahan menuju puncak. Itu termasuk di dalam konflik atau komplikasi. Dan cerita itu mulai timbul-timbul permasalahan. Yang ketiga, resolusi. Apa itu resolusi? Yaitu salah satu bagian untuk menyelesaikan dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Adapun resolusi memiliki pengertian sendiri, yaitu bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Sudah mulai ada penyelesaian, itu termasuk di dalam resolusi. Sudah kelihatan cerita itu. Yang pertama itu orientasi itu diceritakan masalah penokohannya, kemudian tema itu yang tertera dalam orientasi. Kemudian yang tertera dalam konflik ya mulai ada muncul permasalahan dari awal sampai puncak. Yang ketiga, resolusi, mulai ada menyelesaikan permasalahan itu menuju ke ending. Itu yang termasuk struktur cerita fantasi. Kemudian kebahasaan teks cerita fantasi, yaitu pertama, penggunaan kata ganti. Yang kedua, penggunaan yang mencerap panca indera mendeskripsikan latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kemudian yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu.
Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam, penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Kemudian kita jelaskan anak-anak satu persatu. Di samping kalian mendengarkan penjelasan dari video yang kita jelaskan, kalian juga harus mempelajari juga di dalam LKS. Itu juga banyak contoh-contoh yang tertera di dalam LKS. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan seperti saya, mereka, kami, nama orang itu termasuk kata ganti ya. Ada kata ganti nama saya. Biasanya kalau saya itu sudut pandang orang pertama, mereka sudut pandang orang ketiga jamak. Kemudian berikutnya penggunaan kata yang menceram panca indera untuk mendeskripsi, ini bukan untuk tapi untuk makanya ya, menggambarkan tokoh, latar, konflik yang ada. Panca indera contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah ini menggambarkan tokoh, latar. Tengah malam tak ada bintang di langit. Ini contoh dari menceram panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar atau konflik yang ada. Kemudian berikutnya, menggunakan pilihan kata dengan kata kias atau majas dan bermakna khusus. Contoh, udara sejuk menyelimuti tubuh. Ini majas ini anak-anak ya. Udara sejuk menyelimuti tubuh. Pakai ini menggunakan majas apa? Personifikasi. Seakan-akan penginsanan, bisa diibaratkan seperti manusia. Kemudian berikutnya adalah kata sambung penanda urutan waktu, yaitu kata sambung waktu, setelah itu, kemudian, sementara itu. Nah, tiba-tiba, ketika itu termasuk kata sambung urutan waktu. Yang berikutnya, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik suasana, waktu, dan tempat. Urutan waktu, perubahan suasana. Kemudian contohnya, 2 tahun kemudian Farta telah sampai di planet Mars. 2 tahun, ini kan penanda waktu ini ya. Akhirnya, nah ini juga penanda waktu. Kemudian berikutnya, penggunaan kata ungkapan keterjutan berfungsi untuk menerangkan cerita, memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tiba-tiba, ini kita keterkejutan. Tiba-tiba mendadak tahu peristiwa. Nah, itu kan keterkejutan. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabilah pada dunia lain. Di tengah kebahagiaan datanglah musibah itu. Nah ini keterkejutan ya. Kemudian berikutnya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Dialog langsung. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Vono kalang kabut. Ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, itulah penjelasan tentang struktur kebahasaan teks cerita fantasi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.